Sangat senang bertemu denganmu lagi. Kau kelihatan cukup baik hari ini. Rasanya adalah temanku. Waktunya makan. Ini adalah suatu kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa dihukum. Balas dendam! Balas dendam! Balas dendam! Pemandangan yang sangat memuakkan. Pemimpin yang mulia, Monster Orange itu terus melahap makhluk seperti kita. Iya, Jenderal. Tapi untungnya, galaksi akan segera menyingkirkannya. Dan juga seluruh planetnya. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengatakan aku hanya melihat ravioli terbang. Tidak terlalu cepat. Kena. Oh iya, ravioli adalah ravioli. Transmisi terganggu. Makhluk orange itu telah menghantam peralatan pengintai. Balas dendam! Penduduk Parma, sebagai pemimpin kalian aku telah memerintahkan bahwa monster orang jahat dan planet barbar dihancurkan sekaligus. Operasi Blasteroid diteruskan. Tegangkan. Luncurkan. Dokter Bunker, radar stratosfer mendeteksi sebuah objek besar sedang meluncur ke bumi. Ya. Tunggu sebentar, biar aku lihat dulu. Wow, ini tidak kelihatan bagus sama sekali. Jadi, apa kau ingin nonton Binky the Clown? Tidak, kontraku bilang dia tidak diperbolehkan dalam episode ini. Kami hentikan program ini untuk membawa kalian pada berita terhangat. Ini Dr. Thaddeus Baker. Dokter, apakah kau akan memberitahu pada pemirsa apa yang sudah kuceritakan padaku? Tentu saja. Sebuah asteroid raksasa sedang menuju ke bumi. Ya, asteroid akan menabrak tepat 13 jam dan 13 menit dan 13 detik untuk menghancurkan seluruh dunia. Kita sudah ditakdirkan. Tapi masih ada satu kesempatan. Kita memiliki sebuah roket yang bisa terbang dan menghancurkan asteroid sebelum mencapai kita. Syukurlah. Kau telah mengatakannya. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa masuk ke dalam roket untuk menerbangkannya. Kau bilang kalau kokpit pesawat angkasa dirancang oleh mantan kartunis? Ya, dan untuk beberapa alasan, dia merancang pakaian antariksa tersebut dalam bentuk seekor kucing gemuk dan seekor anjing. Satu-satunya harapan kita adalah mencari seseorang yang cocok dengan pakaian antariksa yang bisa menerbangkan roket dan menyelamatkan dunia. Kita tidak harus menerbangkan roket. Dan ingat, satu hal yang harus kalian ketahui. Semuanya akan dikontrol dan dimonitor oleh kontrol di pusat. Bagus, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Segera setelah roket itu mendarat di asteroid, kalian akan keluar dan pasang bom. Gawat, banyak yang harus kita khawatirkan. Untuk mengaktifkan bom, kalian hanya perlu menekan tombol pada tabung. Kemudian, kalian akan punya waktu 10 menit untuk kembali ke roket dan meninggalkan asteroid sebelum meledak. Selamat, kalian akan membutuhkannya. Umat manusia mengandalkan kalian, teman-teman. Jika aku umat manusia, aku akan khawatir. 9, 8, 7, 4, Apa yang terjadi dengan 6 dan 5? 1, lepas landas.
Sebentar lagi, planet barbar jahat akan menjadi puing-puing. Pemimpin yang mulia, itu kelihatannya seperti sebuah objek terbang menuju Blasteroid. Pesawat luar angkasa primitif. Dan kelihatannya akan mendarat di Blasteroid tersebut. Odi, kita berjarak ratusan ribu mil dari bumi. Ratusan ribu mil dari peradaban. Dan yang terburuk, ratusan ribu mil dari restoran pizza-pizza. Ya, menurutmu mereka tidak mengantarkan sejauh ini? Ini berbahaya. Apa yang mereka lakukan? Baiklah teman-teman, kita pasang bomnya. Aktifkan dan segera kembali ke roket. Apa menurutnya yang kita lakukan di atas sini? Menunggu truk es krim yang datang? Odi, apa kau mencium sesuatu yang akrab? Baiklah, aku akan mengatakannya. Ups. Ya, seperti perkiraanku, Odi, asteroid ini adalah bakso raksasa. Ya, kita di atas daging Eor. Yummy! Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang memakan asteroid? Roket sudah menganalisa komposisi dari asteroid itu. Asteroid itu terbuat dari bawang merah dan silinder sapi bawang putih. Serahkan pada Garfield untuk menemukan bakso terbesar di dunia. Kau membahayakan misi. Jatuhkan bomnya. Tenang, aku sedang makan. Apakah benar makhluk itu bisa makan seluruh Blasteroid? Iya, dia bisa. Aku pernah melihatnya makan sebelumnya. Ini tidak memuaskan yang mulia. Astaga, Houston, kita dalam masalah. Lihat dia, bagaimana dia bisa kembali ke roket. Ada cara yang sangat sederhana. Seandainya aku tahu bagaimana. Odi, aku tidak bisa kembali ke roket. Ada ide cemerlang? Tentu saja tidak. Kau adalah Odi. Ide terbaikmu yang pernah kau lakukan adalah mengejar ekormu selama 9 jam. Roketnya akan lepas landas. Garfield akan dibiarkan terdampar di luar angkasa. Terima kasih, Odi. Aku tahu kau akan datang dengan sesuatu. Sebenarnya aku tidak yakin. Aku hanya berkata begitu agar merasa nyaman. Odi, kau menyelamatkan nyawa Garfield. Tidak semuanya. Garfield adalah asteroid sekarang. Bumi ditakdirkan sekali lagi. Aku mengempes setiap kali aku sendawa. Menakjubkan. Dia hampir kembali ke ukuran normalnya. Planet kita selamat. Di mana Garfield? Mayday! Mayday! Selamat datang kembali Garfield. Kau adalah pahlawan. Ya, dan kau berutang banyak kepadaku. Aku akan membuat daftar. Aku lapar sekali. Masakan Italia? Oh, tidak. Baiklah,
Jaga dirimu, kami akan pergi tanpamu. Aku tahu tempat kecil Aku luar tidak biasa akan di bawah menyentuh blok makanan itu. apapun untuk waktu yang lama sekali. Khususnya, apa dia bilang Italia? Ingat bagaimana biasanya aku katakan aku akan pergi ke ujung dunia untuk lasanya? Nah, aku telah melakukannya. Penduduk Parma, sekali lagi monster oranye jahat itu menang. Tapi ini belum berakhir. Pasti ada cara dan kita pasti akan balas dendam. Iya kan? Garfield, apa kau di dapur? Oh, kau di sini. Aku baru saja ingin memberitahumu aku mau pergi ke pasar. Oh, bagus. Bawakan aku pulang satu dari segalanya. Ukuran ekonomis besar. Sampai bertemu lagi. Baiklah. Buat aku yakin kau menjaga dan mengawasi. Itu konyol. Aku sudah memberitahumu untuk mengawasi tikus. Siapa itu yang sembunyi? Jangan sampai ada tikus di rumah ini. Sampai bertemu lagi. Hei, apakah kau pemilik rumah ini? Sepertinya begitu. Kucingku mungkin tidak setuju. Ya, namaku Pulver. Pulver Extermination. Kami mendapatkan laporan ada tikus di lingkungan ini. Bukan di rumahku. Jika kalian melihat ada tikus, hubungi kami. Kami cepat dan kami kejam. Ingat itu. Baiklah, aku ambil, tapi aku tidak butuh. Aku mengandalkan Garfield. Sepertinya aku mendengar suara seperti tikus sedang menari. Hei Squid, kerabatku yang lain baru saja tiba. Keluargaku adalah keluarga. Baik denganmu, Garf. Selama mereka tidak menyentuh makananku dan mengganggu tidurku, mereka dipersilakan. Bagus, siapa dia? Pamanku Howard, kepanakanku Morris. Ini adalah sepupumu Max. Sepupuku Max? Apa ada yang salah dengan Max? Sepupuku Max adalah berita buruk. Dia itu benci kucing. Kau bercanda denganku. Tidak ada yang benci kucing. Squid, apa yang sedang kau lakukan dengan kucing itu? Jangan khawatir, sepupu. Aku akan melindungimu darinya. Aku tahu seni bela diri. Nantikan teman-teman, kami akhirnya memiliki karakter di pertunjukan ini yang lebih menyebalkan daripada normal. Aku tidak perlu dilindungi oleh Garfield. Dia adalah temanku. Siapa? Temanmu? Apa kau keluar dari pikiran tikusmu? Dia adalah kucing. Kau tahu apa yang dilakukan kucing pada tikus? Iya, mereka melakukan tarian salsa dengan mereka. Tidak. Mereka memakannya. Salsa apa? Kau harus banyak belajar, Squid. Nah, apa yang harus kulakukan sekarang? Makan atau tidur? Tidur. Aku memberitahumu, Max. Garfield tidak seperti kucing lain. Dia tidak makan tikus. Lalu apa yang dia makan? Semua yang lain. Aku bisa melihatmu membutuhkan pelajaran serius, Pupu. Ayo. Mungkin ada permainan di sekitar sini. Hei, perhatikan ini, sepupu. Kau akan mempelajari pelajaran yang berharga. Kucing, mereka bagus untuk apa? Mereka berbaring tidur sepanjang hari dan mencakar tirai. Sejauh dan ini tidak ada makan dan argumen. umumnya tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian, hal paling mengerikan yang mereka lakukan, kucing makan. Argumen. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sekejam mungkin. Kucing menangkap tikus. Apakah dia hanya makan dan cepat selesai? Tidak, dia akan bermain dengan makanannya, membuatnya menderita. Jadi dia membiarkan kucing itu pergi. Kemudian menangkapnya lagi. Dan kemudian dia membiarkan kucing itu pergi. Matikan! Ini untuk kebaikanmu, sepupu. Dan kemudian, ketika tikus berpikir dia sudah pergi, berpikir hidupnya sudah selamat, kucing menyerang. Tidak, matikan. Garfield tidak akan berbuat seperti itu. Dia tidak akan. Dia adalah kucing.
kucing makan tikus. Apa kau akan membiarkan ini terjadi? Apa kau tidak melakukan apa-apa selama kucing ini mengasah cakar dan giginya? Aku pernah melihat apa yang dilakukan terhadap 10 pohon seiga panggang. Kucing, mereka bagus untuk apa? Aku tidak tahu mengenai kalian, tapi aku tidak akan berdiri di sekitar dan menjadi tikus rasa makanan kucing. Haha. Aku juga tidak. Iya, ayo. Iya, ayo. Tidak mungkin begitu. Kau pindah atau aku? Sepertinya aku. Hah? Hai teman-teman, kalian ingin menjelaskan ini? Wow! Ternyata tidak. Baiklah, aku tidak tahu apa ini, tapi aku tidak akan membiarkan sekelompok tikus melemparku keluar dari rumahku sendiri. Hei, jika kalian mengira bisa mengeluarkanku dari sini, kalian membuat prediksi yang sangat tepat. Kau tidak akan menangkap kami, kucing. Datang dekati kami lagi, dan kau akan menyesal. Iya, benar. Itu benar. Iya. Benar. Aku harus melakukan sesuatu untuk ini, tapi tidak sekarang. Aku akan naik bus ke kota dan pergi ke restoran Vito. Aku sedang istirahat, kucing. Bisakah kau menunggu 5 menit? Mengingat pizza tidak, tapi aku kira aku harus. Ya, Max memimpin dari kita. Dia menyelamatkan kita. Aku beritahu kau, kecuali kau adalah lasanya atau makanan berlemak, Garfield tidak berbahaya. Dia adalah kucing, dan kucing tidak berbahaya. Tenang, Squeak. Dengan perginya dia, kita tidak akan perlu dikhawatirkan lagi. Tikus, rumahku penuh dengan tikus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sembunyi. Garfield. Oh, dia tidak berguna. Bagaimana aku menyingkirkan ini? Garfield akan melindungi kita. Kucing tidak melindungi tikus. Selain itu, apa yang bisa dilakukan orang itu pada kita tanpa kucing? Tuan Pulver, seberapa cepat kau bisa sampai di sini? Ya, itu cukup cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tidak ada kucing di sini. Tenang, aku bisa menghadapi orang ini. Hei, keluar dari sini atau aku akan bertindak kasar. Salah satu mainan Odi mungkin. Garfield, di mana kau? Aku berharap setidaknya dia membaca halaman komik. Garfield, kau harus menyelamatkan kami. Ada orang ini, pembasmi ini. Dia menangkap semua teman-temanku. Teman-temanmu mengeluarkanku dari rumahku. Aku tahu mereka tidak bermaksud begitu. Iya, mereka bermaksud begitu, tapi mereka ketakutan. Tenang. Selama aku menunggu bus, aku mengetahui bagaimana aku bisa masuk kembali ke dalam. Kau melakukannya untuk Halloween tahun lalu, benar kan? Iya, tapi tidak terlalu berhasil. Tidak mendapatkan permen sedikit pun, hanya keju. Baiklah sekarang kau tunggu di sini. Orang besar itu tidak akan ada kesempatan. Sepertinya aku sudah mendapatkan mereka semua. Dan? Yuhu. Apakah vakum di punggungmu sebesar yang ada di kepalamu? Ada yang besar. Hehehe. Aku membutuhkan tempat lain untuk menangkapnya. Yuhu. Dan untuk dia, aku membutuhkan mesinku dengan kekuatan penuh. Para pemirsa, mengejar adegan singkat. Lari seperti tikus.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hei teman, kau melewatkan satu. Apa itu? Satu yang kulewatkan? Baiklah, aku akan menangkapnya. Sepertinya kucing itu mengubah pikirannya. Ini tikus mainan itu lagi. Dan kabel apa yang terhubung padanya? Hentikan, aku tidak bisa membuka peralatan ini. Hentikan! Garfield, kau menyelamatkan kami. Kami sudah salah menilaimu. Ya, kami sudah salah. Iya, Garfield. Aku kurang bagus dalam mengatakan aku minta maaf. Oh, kau hanya perlu latihan. Kau harus mengatakannya lebih sering. Hei, kami berpikir, karena kau sudah berpakaian seperti itu, kami akan menjadikanmu tikus kehormatan. Oh iya. Rasanya sudah lama sekali aku tidak makan keju yang sangat bau. Aku tidak tahu kemana pembasmi itu pergi, tapi dia melakukan pekerjaan bagus. Aku yakin tidak ada tikus dalam jarak bermil-mil dari sini. Aku akan kembali sebentar lagi. Apa ada yang perlu kau ambilkan di pasar? Daftar dari semuanya. Baiklah. Menurutmu kita akan bertemu pembasmi itu lagi? Mungkin tidak. Aku telah membuat kesalahan. Itu bukan bus ke restoran Pizza Pito. Itu bukan. Kemana dia akan pergi? Ayo ke arah sini. Di bawah sana. Mereka menari seperti ini. Tapi Tuan Allwork, aku kan hanya telat beberapa hari. Aku sedang menunggu cek dari majikanku. Dan majikanku sedang menunggu cek darimu, Tuan Arbuckles. Jangan membuatku menuntutmu. John terlambat membayar sesuatu tagihan. Orang itu datang untuk menagih hutang. Kau akan menuntutku? Hanya uang dengan jumlah sekecil ini? Aku ini pengacara, Tuan Arbuckles. Ini pekerjaanku untuk menuntut orang. Sekarang dengarkan jadwalku sore ini. Jam 1, menuntut seseorang. Jam 2, menuntut seseorang. Jam 3, pergi mengunjungi tuntutan sepupuku. Setengah 4, menuntut dan juga menuntut. Jam 4, berhenti di pasar, beli 1 galon susu. Setengah 5, menuntut pasar itu, asal ada susu dan sapi itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai kekurangan uang? Ini pesananmu, Mr. Arbuckle. 12 pizza pepperoni untuk kucingmu. Ada pertanyaan? Ini adalah bayi kanguru. Tidak semanisku. Dan ini adalah bayi panda. Pasti tidak semanisku. Hei, apa yang kau keluhkan? Aku memberimu kulit yang garing. Tidak semanisku. Tidak semanisku. Baiklah, setengah kulit garing. Teman-teman, aku butuh uang cepat. Aku harus melakukan penjualan obral. Aku butuh sesuatu untuk dijual. Garfield, lihat sekeliling. Cari sesuatu yang ingin kita singkirkan. Sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Aku suka menonton film alam di TV. Daus, setelah aku menurunkan anakku di rumah, bawa aku ke pengadilan. Sangat baik, Mr. Arrow.
siapa yang kau tuntut hari ini? Aku tidak tahu, tapi aku akan cari seseorang. Ayah, apa boleh kita melakukan sesuatu? Maksudku, kau dan aku. Ayah ada pekerjaan. Di samping itu aku akan menurunkanmu di dekat permainan baseball. Ya, dan kau menggugat wasitnya. Oh, kebetulan sekali. Itu Arbuckle yang akan kutuntut. Sepertinya dia sedang melakukan penjualan di halaman. Daus, berhenti sebentar atau kau akan kutuntut. Izinkan aku menjual Narma. Tolong izinkan aku menjualnya. Mungkin aku bisa dapat $3 untuk lampu tua ini. Kenapa tidak mengizinkanku menjual Narma? Garfield, selama aku pergi, awasi barang-barangku. Pasang label harga untuk semuanya. Dan ingat, harga sesuai dengan kelayakannya. Baiklah, Odi. Berapa kau benar-benar layak? 2 sen? 2 sen. Banyak samba berharga di sini. Aku mungkin harus menuntutnya karena ini. Hei ayah, lihat anak anjing lucu itu. Dia benar-benar lucu dan dia cuma 2 sen. Kau menginginkannya, sayang? Mungkin ayah bisa menawar harganya untuk turun sedikit. Oh, tolonglah ya. Oh, baiklah. Tuan Arbuckle, aku beli anjingmu. Maaf Tuan Allwork, Odi tidak dijual. Ya, oke. Tapi aku lihat ada label harga dan aku setuju dengan harga yang tertera di label itu. Dengan kata lain, itu adalah kontrak yang mengikat secara hukum. Aku membayarmu 2 sen. Apakah kau ada kembalian dengan 100? Aku membutuhkan tanda terima. Ya, aku tahu ada label harganya, tapi itu cuma lelucon. Lelucon? Maaf Tuan Arbuckle, aku tahu kau menyukai anjing, tapi anakku menginginkannya. Dan aku selalu memberikan apapun yang diinginkan anakku. Iya, selama itu tidak menghabiskan waktu ayah. Garfield, apa kau memikirkan sesuatu yang kau bisa lakukan untuk membuat keadaan ini lebih baik? Aku tawarkan Narma lebih murah. Malang sekali, Odi. Aku selalu menyukainya. Sedikit basah di lidahnya, tapi dia adalah anjing yang baik. Hei Squeak, kau akan menghabiskan potongan keju itu? Aku sedang merencanakan. Kenapa? Karena John tidak akan memberiku makan sebelum aku temukan cara mendapatkan Odi kembali. Squeak, apa menurutmu kau dan jaringan tikusmu dapat mencari tahu kemana mereka bawa anjing tersebut? Serahkan padaku, Garfield. Aku akan melakukan apapun untukmu. Apapun? Berbuat hampir semua hal. Barrister Lane. Itu bagian mewah kota. Ketemu. Aku mendapatkan dari tikus kelas atas. Jadi bagaimana kau mencari tahu agar orang itu memberikan Odi kembali? Aku harus melakukan rencana cemerlang. Aku harap aku punya saat berada di sana. Hei, dengar. Bagaimana kalau aku melempar tongkat dan kau menangkapnya? Mau pergi jalan-jalan? Oh, Odi mendapatkan tempat bagus. Kalau kau ingin tahu, aku masih belum punya ide yang cemerlang di sini. Oh, kau rupanya. Apa kau datang untuk mencoba bawa pulang anjingmu? Nah, Mr. Awok memberikan instruksi eksplisit. Anjing itu sekarang milik anak Jack dan itu final. Sekarang pergilah. Tidak, kau bukan anak kecil yang datang bermain dengan Tuan Jack. Kau kucing itu lagi. Selamat siang. Hei, Mr. Butter, Pak.
ini aku Vito. Kemari untuk mengantarkan pizza kepada anak kecil itu dan anjing dengan lidah yang basah. Tidak, kau bukan orang yang mengantarkan pizza. Kau adalah kucing itu. Selamat siang. Bukan. Kau bukan manusia salju kejam. Hei, layak untuk dicoba. Kau kucing itu lagi. Kau memaksaku menggunakan seni sistem keamanan kami yang untungnya mencakup lontaran manusia salju kejam. John perlu mendapatkan salah satunya. Kau tidak akan tahu kapan manusia salju kejam mendekat. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana mendapatkan Odi kembali. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku dapatkan pakaian ini. Hei, mereka membiarkan jendela atas terbuka. Baiklah, ini bukan ide cemerlang, tapi ini hampir. Jadi kau tidak mau melakukan apapun denganku. Aku tidak membutuhkan anjing untuk itu. Aku bisa mendapatkannya dari ayahku. Kau pasti merindukan tempat biasanya kau tinggal. Ya. Baiklah, seharusnya kau ada di sana. Ayo, aku akan membawamu pulang. Wah, kelihatannya kucing itu menyerah dan juga pergi. Sekarang mencari Odi. Oh tidak, dia belum menyerah. Dia memanjat ke kamar tidur tuan. Sekarang lari dari kepala pelayan. Tidak, aku akan menuntutmu dan seperti itulah. Baik, sampai ketemu pada makan malam nanti. Apa ini artinya? Aku tidak tahu, tapi aku pasti akan dituntut. Aku minta maaf, Tuan. Kucing itu telah melanggar keamanan. Dan sekarang, aku lihat Tuan Muda Jack menghilang. Juga anjing yang kau belikan untuknya, Tuan. Hilang? Ya, sudah jelas kemana mereka perginya. Keluarkan mobilnya, Daus. Dan kau, kucing, kau ikut denganku. Oh, tidak ada yang lancar. Bahkan dengan obral, aku tidak punya cukup uang untuk membayar hutang. Garfield sudah pergi, dan aku kehilangan Odi selamanya. Mungkin tidak selamanya. Odi, kau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku lagi. Kau akan? Mereka tidak akan mengizinkanmu memiliki anjing ini dalam penjara. Tuan Allrock? Aku telah membeli anjing itu dengan jujur dan adil. Tapi ayah... Jangan sekarang, Jack. Kau mencurinya kembali, dan aku akan memanggil polisi, dan kau dituntut dengan pencurian anjing. Tapi ayah... Diam, Jack. Jangan membuatku menuntut anakku sendiri. Aku akan melakukannya jika aku harus. Aku tidak mau seperti ini terjadi. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Biarkan anak itu bicara. Ayah, aku memberikan anjing itu padanya lagi. Kenapa? Ayah pikir kau menginginkan anjing itu. Apa yang benar-benar kau inginkan, nak? Kenapa dia tidak menjawabku? Apa yang benar-benar dia inginkan? Apapun itu, aku akan membelikannya. Seekor anjing memang bagus, tapi dia tidak bisa menggantikan orang tua. Ya, sepertinya yang kau katakan benar. Mr. Allrock, kau memintaku untuk mengingatkanmu orang-orang yang harus kau tuntut. Mereka bisa menunggu, Daus. Aku harus menghabiskan lebih banyak lagi dengan anakku. Apa yang harus kau lakukan, nak? Main bola? Atau nonton? Apa saja? Tuan Arbuckles, bawa hutangmu. Jangan khawatir, kami akan melakukan sesuatu. Dan terima kasih. Terima kasih. Ya, aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tahu. Kau akan menyarankan untuk menjual normal. Tidak? Maafkan aku, Garfield. Baiklah, apa idemu? Kita akan memberikannya dan kemudian membayar orang untuk membawanya kembali. Kita akan mendapatkan jutaan. Aku buru-buru. Aku masak secepat mungkin. Tidak peduli seberapa banyak aku memberinya makan, dia tetap lapar. Roti daging. Aku harus membuat roti daging lain. 6,
6 roti daging. Dan kentang goreng, saus string, dan jangan potong tebal ya. Akui saja kau berharap aku yang diberi makan. Posisiku dalam hidup telah dirampas. Itu kata mewah yang berarti dicuri. Dan kalian tahu siapa yang mencurinya? Ya, tidak salah lagi. Dia orangnya. Dia. Eddie Gorman, kritikus TV acara restoran terkenal. Kau mengingatnya? Dia ada di 6 episode musim lalu. Kalian lihat? Dia kehilangan pertunjukan TV-nya. Dan, aku mulai dari atas. Dimulai dengan salah satu pertunjukan TV kesukaanku. Di Bistro Botticelli Italia, mereka mempunyai cara baru untuk membuat laksanya. Lasanya tidak membutuhkan perbaikan apapun. Saat ini caranya sudah sempurna. Mereka juga mempunyai rigatoni bolognese lezat. Oh, dan cannelloni diisi dengan mozzarella. 1 jam makanan menggemukkan setiap malam. Siapa yang akan peduli dengan acara ini? Hebatnya orang yang menjalankan stasiun TV. Makanan ini hanya untuk mati. Ini pasti. Semua kalori itu. Semua kolesterol itu. Benar, setelah pertunjukan, Eddie mendapat berita buruk. Tapi kenapa? Kenapa, Pak Manajer? Kenapa? Karena orang-orang tidak boleh makan makanan menggemukkan yang kau sarankan. Mereka harus makan apa yang kumakan. Ayam vegetarian terbuat dari kacang kedelai, beras merah, kecambah organik dengan bibit gandum kocok dicampur dengan yogurt susu Jika aku boleh menanyakan kambing. satu pertanyaan kecil, adakah makanan ini? Tentu saja di makanan. Makanan bagus, makanan sehat, jenis makanan yang membuat tubuhmu mengatakan, terima kasih telah merawatku dengan baik. Kalau begitu, aku ingin kau lelehkan keju sedikit untuk menggorengnya. Gorman, apa kau tahu seperti apa mereka ketika mereka makan makanan yang kau sarankan? Tidak, apa? Ini. Kemudian Eddie Gorman telah digantikan. Program yang biasa ditayangkan pada jam ini, Makan Hebat Sederhana bersama Eddie Gorman, tidak akan ditayangkan lagi. Jadi bisa memberitakan kalian hal ini, program lebih baik untuk kalian. Selamat malam. Malam ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang manfaat makan tahu. Tidak ada. Lalu orang itu dipecat. Orang itu menerimanya dengan pahit. Ini berlalu beberapa hari. Ini pesananmu, Tuan Gorman. Yang lezat untukmu. Vito spesial panas, hanya untukmu. Oh, terima kasih, Vito. Ini adalah pizza terlezat yang pernah aku makan. Terima kasih. Ya, mungkin saja kau akan merekomendasikan restoran pizza dalam pertunjukanmu sesekali. Pertunjukanku. Akhirnya Eddie berakhir di mana semua orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Duduk di belakangku dalam sebuah film. Setelah merusak film tersebut dan meneteskan air mata ke dalam popcornku, dia minta maaf. Aku menjadi seperti ini sejak aku kehilangan pertunjukanku, Mr. Arbuckle. Merasa kasihan dengan orang itu, anak anjing? Ya, aku juga. Aku harap John tidak melakukan sesuatu yang bodoh, misalnya mengundang makan malam. Eddie, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama? Sangat menakjubkan, Mr. Arbuckle. Hebat. Bagus, aku akan membuatkan resep khususku untuk roti daging. Hei, apakah orang malang itu sudah cukup mendapatkan masalah? Malam itu John belajar kenapa kalian jangan pernah mengundang pengkritik makan ke rumahmu. Semua kelihatan sangat lezat, Mr. Arbuckle. Roti daging ini kelihatan cukup bagus dimakan. Dan aku akan makan ini sedikit. Benar-benar sangat lezat. Odi, apakah kau dapat makanan? Aku juga. Ayo kita pergi.
Alasan lain agar tidak mengundang kritikus makan untuk makan malam, mereka cenderung menilai apa yang mereka makan. Aku memberikan roti daging 2 bintang. Berkodel memerlukan lebih banyak mentega, jadi mereka mendapatkan 1 bintang. Tapi 4 bintang untuk sausnya. Baiklah, aku senang kau menikmati sausnya. Itu bisa menggunakan tepung, tapi sebaiknya itu... Siapa yang melemparkan kulit pisang ke jalan? Tuan Gorman, kau baik-baik saja? Tidak, panggilkan dokter. Cepat, dokter. Dokter. Aku akan panggilkan dokter. Dan beberapa masakan dari udang. Aku akan panggilkan restoran Cina. Dan juga pizza dengan setengah pepperoni. Aku akan panggilkan Vito. Luar biasa dokter datang sebelum masakan udang atau pizza. Lebih baik jaga dia di sini sampai kakinya sembuh. Kira-kira berapa lama, dokter? Ya, tidak lebih dari beberapa bulan. Sampai jumpa. Beberapa bulan? Tuan Gorman, apa kau akan lebih nyaman di rumah atau di rumah sakit? Itu lebih bagus. Kau menjagaku, Arbuckle. Aku akan menuntutmu terhadap semua yang kau lakukan. Kecuali kucing itu. Sekarang berikan aku sandwich keju panggang. 1 sandwich keju panggang segera datang. Dengan keripik kentang jenis potongan bergelombang. Keripik kentang potongan bergelembung? Ya, benar. Dan aku ingin ada acarnya juga. Begitulah bagaimana awal mulanya. Kemudian memburu. Halo? Arbuckle, sekarang pukul 5:02. Aku sedang menunggu sarapanku. Sirup. Aku ingin minum sirup. 8 jenis jika kau punya. Jika tidak, pergi dan beli. Oh, aku juga suka telur. Goreng, rebus, orak-arik, dan dicat dengan desain yang indah untuk Paskah. Tidak ada makanan untukku. Singkatnya, Eddie mulai mengingatkanku dengan keserakahan, tidak sabar, makhluk malas. Disebut apa? Oh, benar. Aku. Untuk membuat kue coklat sehat tanpa menggunakan coklat, sebaiknya kita menggunakan spora jamur organik dan granola. Matikan! Matikan! Maaf, Tuan Gorman. Sepertinya kau marah menonton pertunjukan yang menggantikan programmu. Tapi itu semuanya makanan sehat yang menjijikkan. Aku tidak suka. Aku tidak tahan dengan makanan sehat. Kucing Tetap saja memiliki tidak ide. tahan. Pertunjukan hebat hari ini, Pak. Peringkat baru telah masuk. Apa? Aku hanya mendapatkan rating 3. Ya, kau hanya memiliki 3 penonton. Sama seperti aku mungkin membencinya. Aku harus membawa Eddie Gorman kembali kemari. Arbuckle! Arbuckle, aku ingin makan malamku. Bawakan aku makan malam atau aku akan menuntut. Maaf, Tuan Gorman. Ini dia. Apa ini? Ini pastel ayam buatan tanpa ayam, tapi dengan tepung articok dan modifikasi gandum. Saat aku meminta makan malam, aku seharusnya menentukan makanan itu. Ini semua adalah bagian dari program makanan hidup sehat kita. Ayo teman-teman. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kau bisa menceritakan bagaimana putus asanya aku. Ini untuk menyingkirkan Eddie. Eddie, kami akan memulaimu dengan 100 sit-up. Kau tidak akan melakukan hal semacam itu. Dan jika kau tidak pergi mengambil makan malamku, aku akan mengambilnya sendiri. Aku membutuhkan cheeseburger daging asap dengan daging asap ekstra. Keju ekstra. Burger ekstra. Tidak ada makanan, tunggu. Ini ada 1. Selamat makan, au. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Siap untuk mendaki 50 mil? Tidak, aku tidak bisa bertahan di rumah ini lebih lama lagi. Aku baru saja menemukan rumah itu. Dia meninggalkan alamatnya di kotak suara untuk berjaga-jaga ada yang ingin meneruskan pesannya. Iya, aku... Manajer stasiun, maafkan aku. Eddie, aku ingin kau kembali ke pekerjaan lamamu. Aku harus keluar dari sini. Apakah itu berarti kau tidak akan kembali ke stasiun?
Oh tidak. Aku akan kembali siaran besok. Tepat saat ini juga, aku sangat membutuhkan makanan prasmanan. Garfield, idemu cemerlang. Ideku selalu cemerlang kalau aku yang memilikinya. Ayo kita rayakan. Aku akan buatkan makanan kesukaan kalian semua. Tuan Arbuckle, aku minta maaf dia menyebabkan banyak masalah terhadap... Oh, tidak apa-apa, Tuan Stasiun Manager. Jangan lakukan. Apa kau mau bergabung dengan kami untuk makan malam? Terima kasih, tapi aku tidak makan makanan semacam ini. Kau tahu ada berapa banyak kalori dalam steak itu dan berapa gram lemak? Maksudku, aromanya menggoda. Mungkin satu gigitan tidak akan menyakiti. Kau tahu ada berapa banyak kolesterol untukmu dan minuman bersoda. Aku hanya minum. Ini enak, Arbuckle. Ayo berikan aku sedikit madu. Segera. Dan aku akan mencoba kentang goreng. Jadi sedikit saus. Segera. Ya. Dan aku tidak melihat saus steak. Saus steak, aku akan mengambilnya. Deja vu sekali lagi. Kelihatannya kita tidak akan mendapatkan makanan lagi untuk beberapa hari ke depan. Dan Blinses, aku mau Blinses dengan cara ibuku masak. Aku akan membawakan ibumu. Apakah kau kirim coklat untuk mencuci mulut? Jangan coba untuk menyesuaikan gambarnya. Kalian akan masuk ke dalam dimensi lain. Sebuah dimensi penglihatan dan pendengaran dan laksanya. Sebuah dimensi yang dikenal sebagai zona Garfield. Kelihatannya ini akan menjadi salah satu yang sangat aneh. Rumah biasa-biasa saja di lingkungan biasa-biasa saja ini milik John Arbuckle. Yang anehnya biasa-biasa saja. Dan makhluk ini agak kelebihan berat badan adalah kucing Arbuckle, Garfield. Akan mendatangkan malapetaka dan teror. Aku sedang menunggu tukang pos. Kau harus lebih sering memeriksa olimu. Aku berhenti. Aku pulang ke rumah. Maka kau tidak butuh makan siangmu, benar kan? Liverwurst. Keesokan paginya, nasib datang lebih awal. Arbuckle, pintu. John Arbuckle, perkenalkan, aku adalah Profesor Bunkers, kepala ilmiah jenis penelitian di pusat pos. Kau dan kucingmu ikut dengan kami. Bagaimana jika kami tidak mau? Kami membawa kalian ke sini untuk memperbaiki situasi yang tak tertahankan dan maaf membutuhkan perbaikan. Kami tidak bisa membiarkan hewan peliharaan warga menteror tukang pos kami. Oh itu. Hei, aku mencium sesuatu yang bisa dimakan. Tuan Arbuckle, kau telah dipilih untuk berpartisipasi dalam percobaan yang akan merevolusi pengiriman surat yang seperti kita ketahui. Ini adalah surat yang akan dikirimkan kepadamu pagi ini. Aku akan melakukan perubahan. Hei, suratku! Itu adalah surat dari ibuku. Suratmu, Tuan Arbuckle.
Perhatikan, cara yang tepat bagi hewan peliharaan untuk mengganggu tukang pos. Meleset. Apa ini? Dan mulai sekarang, suratmu akan dikirim oleh tukang pos hologram. Tukang pos hologram? Sebuah gambar 3 dimensi yang mampu mengirimkan surat digital. Kami harus menemukan cara untuk melindungi tukang pos kami dari makhluk seperti kucingmu itu. Hari yang menyenangkan, Tuan Arbaka. Aku harus melakukan cara lain. Oh, ini mengerikan. Apa yang harus kulakukan? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil taco. Hei! Terlambat. Lalu kucing itu menjilat piring hingga bersih. Tapi ada yang tidak disadari bahwa sedikit tetesan taus taco dari sehelai kumis dan jatuh ke dalam master kendali komputer. Satu tetesan akan konslet dan memprogram ulang sehingga tukang pos cyber tidak akan mengirimkan surat hari ini. Dia akan mulai mengirimkan surat besok. Sayang sekali kucing, maaf anjing. Kalian tidak akan memiliki tukang pos ini untuk diusir lagi. Khususnya kucing ini. Bagi Tuan Arbaka. Suratmu. Oh, terima kasih. Tunggu. Aku ada koran pagi ini untukmu juga. Semoga hari ini menyenangkan. Dia ada di luar, Odi, dan dia mengejekku. Ini aneh. Koran yang baru kudapatkan ini ada nomor pemenang lotre di dalamnya. Tapi sepertinya undiannya bukan malam ini. Dan ini bahkan lebih aneh. Bukankah tanggal di koran ini adalah tanggal untuk besok? Sore itu, dia membeli sebuah tiket. Nomor di dalam koran ini 1, 7, 23, 30, 40, 41, nomor bonus 21. Dan sekarang adalah nomor pemenang lotre minggu ini. Nomornya adalah sebagai berikut. 1, 7, 23, 30, 40, dan 41. Nomor bonus 21. Aku punya semua nomor itu. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Bagaimana kalau kita bergabung dengannya? Makanan! Dan aku beruntung bisa mendapatkan koran besok hari ini. Aku berharap jika besok aku mendapatkan koran sehari lebih cepat. Dan kejadiannya sama persis. Ini dia Tuan Arbaka. Iya. Lalu setiap hari dia membeli tiket lotre lain. 3, 13, 22, 31, 41, 42, dan nomor bonus 11. Dan setiap malam dia selalu menang. Itu mungkin 3, 13, 22, 31, 41, dan 42. Nomor bonus 11. Jutaan dolar lain mungkin akan kudapatkan besok dan aku tidak akan beli lotre lagi. Makanan. Dipikir-pikir mungkin lebih baik aku beli. Aku mungkin butuh uang itu. Jadi semua orang tahu keberuntungannya yang luar biasa. Tuan Arbuckles, kau sekarang telah memenangkan lotre 42 kali berturut-turut. Bagaimana kau melakukannya? Oh, sepertinya aku adalah penebak yang baik. Oke, aku menyarankan kau mempercayakan kepada beberapa ahli investasi terkenal seperti Barney Scamberry yang akan 3 kali lipatkan uangmu. Iya, sebagian besar sudah untuk makan kucingku. Aku belum memutuskan apakah harus. Hei, apalagi itu namanya? 3 kali lipatkan uangku. 1 jam kemudian, John Arbuckle di kantor penasihat investasi terkenal, Bernard Scamberry. Ini dia Tuan Scamberry, sebuah sertifikat cek untuk semua yang telah kumenangkan. Bagus, aku akan mengurus ulangmu. Oh, ini adalah kesalahan. Ya, aku akan menggunakannya untuk membeli setiap restoran Italia di kota.
Oh, dan dengan perubahan, aku bisa mengambil sebuah keranjang kecil hotdog. Kau tidak akan menyesal, Tuan Arbuckles. Aku mengubah jutawan menjadi miliarder, dan miliarder menjadi triliuner. Bagus, Bernie. Aku tahu aku mempercayaimu. Sepertinya hujan. Menurutmu akan hujan, Garfield? Aku bisa memeriksa. Aku bisa lihat koran besok dan melihat apakah hari ini hujan atau tidak. Aha. Di sini bilang hari ini berawan tapi tidak ada curah hujan. Lihat, beritanya ada di bawah foto Bernie. Bernie? Pihak berwajib mengatakan penasehat investasi Bernard Scamberry telah melarikan diri ke Brazil dengan jutaan dolar uang kliennya. Dia sudah pergi. Jadi itu uangmu? Dan sekarang dari jendela, mereka hampir bisa mendengar perkataannya. Ketika aku sampai di Brasil, aku akan mengirimkanmu kartu pos bersama uangmu. Sepertinya Bernie membawa kabur uangmu. Ya, itu tidak begitu buruk. Selama aku dapatkan koran dari masa depan, aku bisa memenangkan lotre dan membuat semuanya kembali. Aku tidak membeli tiket untuk undian malam ini. Ayo kita lihat berapa nomor pemenangnya. Hei, baca itu. Apa yang begitu penting, Garfield? Ledakan misterius menghancurkan lab percobaan kantor pos. Hei, dulu kita dibawa ke situ. Aku berduka untuk itu, tapi... Arbuckle dan kucingnya menuju ke lab itu. Perhatian mereka bagus, tapi mereka belum menyadari sesuatu. Kau tidak bisa mengubah masa depan. Ada sesuatu yang salah dengan inti utama digitizer ini. Cyber Mailman, sepertinya ada yang koslet. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kecuali tentu saja seseorang meneteskan saus taco ke dalamnya. Cepat, teman-teman, cepat! Ini adalah kantor pos itu. Tidak ada yang bergegas di sekitar sini. Aku mencium bau asap. Apakah ada kemungkinan itu yang meledak? Tidak ada apapun. Aku akan mempertaruhkan reputasiku. Lab ini akan meledak. Tidak akan. Bagaimanapun juga aku akan mempertaruhkan nyawaku. Nah, inilah proyek Cyber Mailman. Ini membutuhkan bertahun-tahun sampai kita bisa mengembalikannya. Berarti tidak ada koran masa depan lagi yang dikirimkan untukku. Tapi itu bukan bagian yang terburuk. Bukan. Bagian terburuk adalah bahwa kantor Herman, kurir pembawa surat, harus kembali mengirimkan surat dengan cara lama. Aku berhasil. Aku mengirim surat itu tanpa menghadapi kucing itu. Itulah yang kau dapatkan karena tidak membawa apa-apa selain selalu tagihan. Tidak. Diajukan untuk persetujuanmu. Seorang tukang pos yang berpikir canggih bisa membawanya ke masa depan tanpa kucing. Dia seharusnya tahu tidak ada yang bisa lari dari takdir. Zona Garfield. Aku kan sudah bilang, ini akan menjadi salah satu yang aneh.